Apakah kamu pernah menghitung berapa sih kenaikan penghasilanmu? Ternyata nih, dalam waktu 5 tahun, gaji UMR Jakarta itu mengalami kenaikan hingga 17,36%. Atau kamu nih sekarang masih merasa, aduh kok penghasilanku stuck ya, nggak naik-naik ya. Apakah investasi leher ke atas tuh jadi solusi? Yuk kita bahas selengkapnya. Hai, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Tahukah kamu kenapa kok penghasilan, khususnya gaji atau juga penghasilan aktif ya dari hasil bisnis dan lain sebagainya itu stuck gitu, diem di tempat aja gitu. Nah, ternyata ada beberapa penyebab. Penyebab pertama, pengetahuanmu sudah nggak relevan. Penyebab utama adalah pengetahuan kamu yang bisa jadi sudah nggak relevan. Coba aku tanya deh, berapa buku yang kamu baca dari awal tahun sampai sekarang? Coba tulis jawabannya di kolom komentar. Tambahin juga dong judul buku rekomendasimu. Siapa tahu aku juga bisa baca. Nah, tahukah kamu berapa banyak buku yang dibaca oleh orang-orang kaya atau CEO top di dunia? Bill Gates, tahu Bill Gates kan ya? Itu baca 50 buku dalam setahun. Setidaknya 1 buku dalam 1 minggu. Gila kan? Nah, ada yang lebih gila lagi nih, yaitu Elon Musk. Bosnya Twitter, sekarang taunya X ya, Tesla, Starlink Satellite, itu baca 100 buku dalam 1 tahun. Lebih gila lagi. Mereka aja nih, yang udah sekaya itu dan sesukses itu masih baca buku segitu banyak. Masa sih kita yang belum apa-apa nih dibandingin kekayaan mereka gitu, udah malas-malesan. Nah, jadi penyebab pertama penghasilan stuck adalah pengetahuan kita yang mungkin sudah tidak relevan. Penyebab kedua penghasilan stuck adalah minim skill atau keahliannya minim banget. Kamu tahu nggak sih bedanya pengetahuan, knowledge, dan keahlian, skills? Jadi pengetahuan itu artinya orang yang awalnya nggak tahu setelah belajar jadi tahu. Nah, kalau keahlian itu artinya orang yang awalnya nggak bisa, di training, dilatih, jadi akhirnya bisa. Sampai sini jelas nggak bedanya? Nah, kalau sudah jelas boleh kasih like-nya dulu dong. Menurut World Economic Forum, itu terdapat 10 keahlian atau skills yang dibutuhkan, dan data ini akan terus diupdate ya. Khususnya untuk tahun 2025, skill-skillnya adalah 1. Kemampuan untuk menganalisis atau analytic thinking dan berinovasi. Yang kedua, kemampuan untuk belajar secara aktif. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan, complex problem solving. Keempat, berpikir kritis. Kelima, kreatif, originalitas, dan memiliki inisiatif tinggi. Keenam, kemampuan untuk memimpin, leadership, dan mempengaruhi orang lain atau influence. Ketujuh, penggunaan teknologi. Kedelapan, mendesain teknologinya atau juga memprogram atau programming. Kesembilan, ketangguhan, resilience, kemampuan untuk menghadapi tekanan, stres, dan flexibility. Dan terakhir, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide. Mau nggak mau, kita itu perlu loh ikutan kursus, ikutan bootcamp, workshop untuk nambah skill kita. Nah, inilah yang namanya investasi leher ke atas. Meskipun aku tuh kurang suka dengan istilah investasi leher ke atas, karena menurutku investasi itu ya pakai duit, bukan leher ke atas. Tapi faktanya, keluar uang untuk meningkatkan skills itu keuntungannya ya paling besar. Seperti kata Pak Roy T. Bennett, penulis buku The Light in the Heart, there is no more profitable investment than investing in yourself. It is the best investment you can make. You can never go wrong with it. It is the true way to improve yourself to be the best version of you and lets you be able to best serve those around you. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kamu sekarang ini sudah punya skill yang dibutuhkan untuk pekerjaan sekarang dan yang akan datang? Nah, jika belum, maka bisa jadi nih, minim skill jadi penghambat karir dan penghasilanmu stuck. Pengetahuan dan skill yang bagus itu akan lebih berguna jika didukung oleh jam terbang. Waktu biasanya akan membantu kita untuk mengasah nih, dan membuat kita belajar dari setiap keberhasilan dan juga kegagalan yang kita lalui. Sama seperti dokter bedah yang baru 3 tahun dan dokter bedah yang 10 tahun. Begitu juga dengan perencana keuangan yang baru 1 tahun dan perencana keuangan yang sudah lebih dari 10 tahun. Ada bedanya.
Oleh sebab itu, aku sarankan ke anak-anak mahasiswa, ambil magang deh, internship deh. Supaya apa? Supaya kalian juga punya jam terbang. Nggak cuma tahu teorinya, tapi juga tahu lapangan seperti apa. Nah, aku juga pernah bertanya dengan almarhum mentor bisnisku. Aku tanya, Om, kenapa sih Om kok bisa sesukses itu? Lah, Om bilang, lah ya dulunya Om mulainya dari susah, nggak tiba-tiba sukses. Setelah puluhan tahun, Om kerja baru bisa sukses. Jadi kesimpulan ketiga, seandainya penghasilanmu itu belum naik sesuai dengan ekspektasi, bisa jadi kamu perlu jam terbang yang lebih banyak. Nah, nomor 4 ini termasuk yang paling penting. Kenapa? Penghasilan tidak bertumbuh karena tidak menjalin silaturahmi, sehingga kenalannya tidak bertambah. Coba kamu cek, berapa banyak orang baru yang kamu temui dalam 1 tahun? Berapa banyak orang yang kamu ucapkan selamat ulang tahun, selamat tahun baru, selamat Idul Fitri, selamat Natal, selamat Waisak, dan seterusnya? Apakah kamu pernah mempromosikan atau menjual dirimu sendiri? Ya, mempromosikan dengan cara yang benar dan legal ya. Salah satu cara mengetahuinya adalah apakah bos kamu, atau mungkin calon klienmu, atau mungkin rekan kerjamu, atau partnermu, itu tahu keahlianmu. Atau mungkin bidang yang kamu minati, atau pemikiran-pemikiran terbaru, atau mungkin achievement terbarumu, atau mungkin update pelatihan-pelatihan yang kamu miliki. Nah, coba deh, update dulu tuh LinkedIn kamu. Aku juga melakukan hal yang sama loh dengan update LinkedIn, baik itu profilnya, dokumennya, artikelnya, postnya, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang namanya personal branding. Jadi, penyebab keempat penghasilan stuck adalah network-nya tidak bertumbuh. Penyebab terakhir penghasilan stuck adalah kamu mengandalkan satu sumber penghasilan. Padahal kita itu memiliki 9 sumber pintu rezeki yang bisa dimaksimalkan. Ada penghasilan earn income, seperti gaji, tunjangan, bonus, komisi. Ada profit income, seperti keuntungan dari berdagang, ya jual belilah. Dan ketiga ada residual income, seperti penghasilan dari proyek-proyekan lah. Dan yang keempat ada capital gain, atau keuntungan dari investasi di emas, reksadana, atau juga saham. Dan yang kelima ada dividend income, atau bagi hasil dari bisnis kamu, atau juga saham kamu. Dan yang keenam ada interest income, atau keuntungan dari bunga deposito, bunga peer-to-peer lending, atau juga kupon obligasi. Dan yang ketujuh ada rental income, dari menyewakan properti, mobil, atau aset lainnya. Dan yang kedelapan, royalty income dari AdSense YouTube, royalty buku, dan lainnya. Dan terakhir, nomor 9, franchise income dari waralaba, seperti punya Indomaret, Alfamart, Laundry, Mixe, dan lain sebagainya. Anyway, kalau kamu mau ngobrol-ngobrol atau diskusi mengenai keuangan, khususnya cara meningkatkan penghasilan, kamu tuh boleh loh hubungi Finansialku di websitenya atau juga di link berikut ini. Atau hubungi melalui WhatsApp berikut ini. Dan itulah 5 hal yang membuat income kamu stuck. 1. Pengetahuannya sudah tidak relevan. Yang kedua, minim skill. Yang ketiga, jam terbangnya masih kurang. Keempat, networknya juga nggak bertumbuh. Dan yang kelima, mengandalkan satu sumber penghasilan. So, ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan keuangan Start From Here.